Oke, ciri khusus makhluk hidup itu apa? Ya, kaum manusia kita tahu ada yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi tumbuh kembang pada manusia itu melalui ciri-ciri daripada khusus makhluk hidup. Oke, coba kita lihat dulu di sini ya. Ciri khusus makhluk hidup. Yang pertama itu ada yang disebut dengan adaptasi ya. Apakah adaptasi itu? Adaptasi itu adalah proses untuk mempertahankan hidup ya. Jadi manusia juga beradaptasi, hewan beradaptasi, tumbuhan juga beradaptasi. Jadi semua itu melakukan adaptasi dengan tujuan untuk apa? Untuk mempertahankan hidup. Bagaimana caranya? Caranya ada yang disebut dengan morfologi dan fisiologi serta melalui tingkah laku ya. Seperti itu. Oke, coba kalau kita lihat videonya di sini. Ya, tujuannya adalah beradaptasi. Tujuan adaptasi adalah mempertahankan makhluk hidup. Ya, apa mempertahankan hidup? Coba kita lihat. Ya, nih kita lihat di sini ya, ciri makhluk hidup. Oh, ini tidak bagus ya. Coba yang ini deh. Masih ada apa ini ya? Apa ini? Ini apa? Apa ini?
faktor yang membelah. Oke ya, jadi kita lihat dulu bahwa ciri-ciri daripada makhluk hidup tadi ada bernapas,
berkembang biak, kemudian bergerak, apalagi? Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan melihat ciri khusus pada makhluk hidup. Nah, ciri khususnya itu apa? Sekarang kita lihat pada manusia ya. Pada manusia itu atau pada hewan deh. Ciri khusus yang membedakan hewan dengan hewan lain misalnya apa? Ya. Misalnya pada cecak ya. Ini ciri khususnya pada cecak. Ya. Cecak itu adalah binatang melata ya. Sering kita lihat di dinding dan langit-langit rumah, cecak sangat jarang berada di lantai. Cecak bergerak dengan cara melayap. Di dinding, cecak tidak terjatuh. Mengapa? Karena dibandingkan dengan hewan lain, ayam atau itik merayap di dinding tentu tidak. Nah ini, cecak memiliki perekat pada setiap ujung jari kaki. Dengan perekat ini, makanya cecak bisa nempel di dinding. Ya. Cecak dapat mengatur jumlah perekat yang keluar. Ya. Dengan demikian, cecak dapat bergerak melayap tanpa terjatuh. Nah, seperti itu. Cecak mempunyai kemampuan autonomi, ya. Kemampuan autonomi, yaitu memutuskan ekor secara tiba-tiba, ya. Otonomi, misalnya cecak melakukan otonomi saat ditangkap mangsa. Dengan begitu, cecak dapat melarikan diri. Ekor cecak yang putus dapat tumbuh kembali. Itu yang dilakukan oleh cecak. Kemudian bebek. Bebek adalah salah satu jenis unggas. Ya, hidup mencari makan di daratan dan perairan. Bebek menggunakan kakinya untuk berjalan. Ya, bandingkanlah kaki ayam dengan kaki bebek. Tentu beda karena bebek memiliki selaput di kakinya karena dia akan berenang. Ya. Sementara itu kelelawar. Kelelawar itu bagaimana? Kelelawar itu tidur di kala siang dan bergerak di kala malam. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena itu kelelawar tidak pernah menabrak benda yang dilaluinya. Jadi kelelawar tidak kesulitan menemukan makanan. Mengapa? Karena kelelawar memiliki keistimewaan. Yaitu kelelawar memiliki indera pembau dan pendengar yang tajam. Ya. Jadi ini yang membedakan kelelawar itu adalah indera pembau dan pendengar yang tajam. Jadi ada yang disebut dengan bunyi ultrasonik. Ya. Jadi kelelawar itu mengeluarkan bunyi ultrasonik. Ya. Bunyi ultrasonik. Seperti itu. Jadi kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik yang akan mengenai benda atau massa sekitarnya. Bunyi ultrasonik itu akan memantul. Nah, ini yang disebut dengan ekolokasi ya. Jadi kemampuan untuk menentukan posisi ya yang disebut dengan ekolokasi. Kemudian semut. Semut merupakan serangga yang bersarang dalam tanah. Untuk mencari untuk mencari makan semut keluar dari sarang. Nah, ada beberapa semut itu bermata buta, jadi semut juga tak memiliki telinga. Bagaimana cara mereka hidup? Semut memiliki dua buah antena di kepalanya. Antena ini yang digunakan untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Mulut semut digunakan untuk mengecap. Dengan mengecap, membau, dan menyentuh, semut dapat menemukan benda di sekitarnya. Semut berkomunikasi dengan semut lain melalui bau. Semut mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya. Semut juga mengeluarkan bau untuk menunjukkan keberadaan makanan. Kucing. Kucing merupakan hewan pemburu yang berkeliaran di rumah. Ia dapat mencium bau. Kucing berlari sangat cepat. Nah, kucing memiliki otot yang kuat. Kekuatan otot ini yang membuatnya melompat dan berlari. Kucing juga dapat membuat gerakan berputar di udara saat jatuh dari ketinggian. Ya. Coba pernah melakukan percobaan kan melempar kucing? Jadi kita dilempar setinggi apapun, kucing pasti posisinya jatuhnya pasti kaki dulu. Ya. Seperti itu ya. Jadi kucing mampu mengatur posisi tubuh agar mendarat dengan kaki. Jadi karena kucing ini memiliki keseimbangan di telinganya. Kemudian landak. Landak adalah hewan yang unik. Kenapa? Karena bulu keras di bagian atas tubuhnya. Nah, bulu keras ini mirip dengan duri ya, jadi tajam, ribuan duri ya. Jadi bila diserang bunuh, landak akan melarikan diri masuk ke sarang.
seorang landak berada dalam tanah. Jika tak sempat melarikan diri, landak akan menggulung tubuhnya. Bulu kerasnya akan mengembang. Nah, seluruh tubuh landak pun dipenuhi duri tajam. Duri itu akan menancap pada tubuh musuh yang menyentuhnya. Kemudian cumi-cumi. Cumi-cumi adalah hewan yang hidup di air. Cumi memiliki banyak tangan pendek, disebut tentakel. Tentakel ini dapat berkerut dengan cepat. Cumi bergerak dengan cepat saat dikejar pemangsa. Saat di depan pemangsa, cumi akan menyemprot tinta pekat. Tinta ini mengejutkan pemangsa selama beberapa detik. Nah, kesempatan itu digunakan cumi untuk melarikan diri. Cumi tidak hanya tinta pekat, juga dapat memancarkan cahaya. Jadi cumi menjadi hewan yang sangat indah dan gemerlap. Ini membantu mencari makan di malam hari. Cumi-cumi memiliki banyak pola warna tubuh. Pola warna tersebut dapat diubah sesuai kehendaknya. Cumi menjadi sangat menarik warna, ya, mengacau masyarakat. Ya. Seperti itu. Itu ada ciri-ciri khusus pada hewan. Ya. Seperti kelelawar, ya. Kemampuan bunyi ultrasonik, ya kan. Ya, kemampuan ekolokasi. Jadi dia bisa mengetahui posisi dan sebagainya melalui itu, ya. Oke, terus apa lagi? Nah, kita lanjut ke tumbuhan. Ciri-ciri pada tumbuhan apa? Contohnya ada bunga mawar. Bunga mawar itu melindungi diri dengan duri. Jadi duri pada bunga mawar itu ada ciri khusus yang hanya ada di bunga mawar. Kemudian bunga kaktus, ya. Kaktus itu berasal dari daerah tandus dan curah hujannya rendah sehingga kaktus memiliki beraneka macam bulu, ya. Ada yang berbulu seperti sikat atau batang berbintik besar. Ya, ada yang juga berbentuk batang silinder. Kaktus dapat hidup di berbagai kondisi. Pada kondisi tandus, daun kaktus akan mengecil atau sama sekali tak berdaun. Jadi kaktus juga menebal dan berlapis lilin. Jadi fungsi lilin ini adalah tempat penyimpanan air. Jadi dengan adanya lilin, airnya itu tidak mudah tidak mudah keluar seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kantong semar. Kantong semar ini termasuk tanaman yang unik, yang memiliki kantong di bagian ujung daun. Kantong ini ada ujung daun yang berubah bentuk. Fungsinya menangkap hewan, terutama serangga. Saat serangga masuk ke kantong, kantong segera menutup. Nah, kemudian mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga yang dijadikan makanan kantong semar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah teratai. Teratai tumbuh di perairan. Bunga besar warna indah. Akarnya berada di dasar perairan. Nah, ini karena teratai memiliki tangkai yang panjang. Pada akar dan tangkai teratai terdapat rongga udara. Rongga ini membantu pernapasan teratai seperti ini, ya. Tangkainya panjang bunganya ini sampai ke sini ke permukaan air. Kemudian putri malu. Ya, putri malu itu memiliki daun yang dapat mengatup apabila disentuh. Jadi dahannya halus, bercabang, berduri tajam. Ya. Tanaman putri malu dipotong, umbinya dapat bersemi, bahkan batangnya yang dipotong mampu menumbuhkan akar baru. Ya, akar tersebut akan tumbuh sebagai tanaman baru. Nah, terus ada bunga rafflesia, ya, bunga raksasa. Berat bunganya mencapai 7 kilo. Bunga ini bau busuk. Ya, baunya ini menyebabkan serangga tertarik dan mendekat, ya. Setelah mendekat, serangga dimangsa oleh rafflesia. Ya, jadi ada banyak ciri-ciri khas. Nah, yang disebut dengan adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya. Kemudian adaptasi fisiologi, ya, penyesuaian fungsi alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ya. Kemudian adaptasi tingkah laku, penyesuaian berupa tingkah laku. Contohnya cecak memutus ekor saat ditangkap musuh. Nah, jadi ini yang disebut dengan adaptasi. Ya. Adaptasi itu kan tadi sudah disebut bahwa adaptasi itu adalah proses untuk bertahan hidup dari makhluk hidup. Ya, ya, bertahan dari musuh, ya, untuk
bertahan hidup pada makhluk hidup, baik pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Manusia juga melakukan adaptasi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak ya, kalau tidak kita lanjutkan karena kita masih ke kelas 6, materinya banyak ya. Nanti bisa kita latihan ya, latihannya kita lanjutkan dulu dengan perkembangbiakan makhluk hidup ya. Nah, bagaimana berkembang biak makhluk hidup? Nah, berkembang biaknya makhluk hidup itu ada yang disebut dengan nih, perkembangbiakan makhluk hidup ya. Pada makhluk hidup misalnya pada manusia. Manusia itu berkembang biak dengan beranak. Kemudian pada hewan, hewan itu ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ya. Generatif and vegetatif. Generatif itu gimana? Ya, generatif itu ya melalui proses perkawinan. Ya. Misalnya pada hewan itu ada hewan yang beranak, ada hewan yang bertelur, dan ada juga hewan yang bertelur dan beranak. Contohnya apa? Hewan yang beranak? Gajah, jerapah, sapi, kambing itu beranak. Kemudian yang bertelur ada ayam, bebek, ular. Bertelur dan beranak. Jadi bisa bertelur dan bisa beranak. Nah, ada yang disebut dengan vegetatif. Vegetatif berarti tidak melakukan proses perkawinan. Ya. Vegetatif ini contohnya adalah dengan melakukan membelah diri pada sel satu ya, atau hewan bersel satu ya, membelah diri kemudian memunculkan tunas ya, kayak hewan hidra. Nah, tumbuhan pun sama. Tumbuhan pun sama, ada yang melalui generatif. Ya. Generatif itu melalui perkawinan. Ya. Tumbuhan bagaimana kawinnya? Nah, di kelas 5 kemarin kita sudah bahas ada yang disebut dengan serbuk sari dan putik. Ya. Putik dan serbuk sari, benang sari. Ya, serbuk sari dan putik itu ada sel jantan dan betina pada tumbuhan. Nah, melalui proses tumbuhan itu kemudian nanti akan ada biji. Nah, dari biji ini nanti tumbuh tumbuhan yang baru. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya, coba kita lihat video tentang perkembangbiakan makhluk hidup ya. Di sini ada nih. 20 menit. Ini aja yang 6 menit ya. Diam.
Oke, itu tadi adalah video tentang eh, dan tumbuhan ya. Jadi hewan dan tumbuhan tadi sudah disebutkan contohnya, ada yang generatif dan ada yang vegetatif ya. Seperti itu. Pada hewan bagaimana tadi bisa dilihat kan beranak, bertelur, beranak dan bertelur. Kemudian vegetatif itu bagaimana? Nah, pada tumbuhan tadi ada stek ya, ada stek, ada merunduk, kemudian ada mencangkok. Jadi mencangkok ya, itu yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi kita sebut dengan vegetatif buatan ya, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh-contoh daripada cara perkembangbiakan tumbuhan yang vegetatif ya. Coba lihat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke ya. Jadi ini sudah bisa dilanjutkan ya. Jadi ada yang bertelur. Nah, kalau manusia tadi sudah lihat contohnya bahwa mulai dari masa fetus ya kan sampai masa dalam rahim gitu. Kemudian jadi bayi lahir, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa dan orang tua. Ini adalah fase hidup manusia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan seperti itu. Jadi kayak masa balita pertumbuhannya seperti itu. Bayi nggak bisa apa-apa sampai akhirnya bisa tengkurap, kemudian bisa merangkak, kemudian berdiri dan berjalan, ya kan? Itu pada usia anak bayi itu, bayi mulai tengkurap itu usia 3 sampai 6 bulan, ya. Pada usia 9 sampai 12 bulan, bayi itu belajar berdiri dan berjalan, ya. Ya, pada usia 2 tahun itu udah bisa berlari ya, udah mulai bisa berlari ya. Dan mulai berbicara usia 2 sampai 3 tahun. Usia anak-anak, kemudian usia remaja. Nah, usia remaja misalnya perubahan fisik pada usia remaja. Kenapa? Karena ada perubahan hormon. Ya, perubahan hormon pada manusia. Hormon pada laki dan hormon pada perempuan. Nah, karena itu ada perubahannya misalnya pada perempuan itu pinggul dan payudaranya membesar. Kemudian tumbuh rambut pada bagian-bagian tubuh tertentu, meningkatnya emosi, dan kalau pada perempuan itu ada menstruasi ya, haid, jadi keluar darah ya, sebulan sekali, itu yang disebut dengan menstruasi atau haid. Kemudian kalau laki-laki bagaimana? Dadanya terlihat bidang, suaranya membesar, kemudian tumbuh rambut juga pada bagian tertentu, dan mengalami mimpi basah. Ya. Itu adalah pertumbuhan pada laki-laki. Nah, kemudian sampai pada masa dewasa. Masa dewasa itu usia sekitar 20 tahunan. Jadi kalau udah 20 tahunan lebih itu sudah tidak ada lagi pertumbuhan fisik. Ya. Orang berpikir untuk bekerja dan menikah. Kemudian pada setelah dewasa itu ada usia lanjut. Lanjut usia disebut juga orang tua. Jadi ada penurunan fungsi alat-alat tubuh, misalnya sering terkena penyakit ya, kehilangan kekuatan tubuh, ototnya lemah, kulitnya keriput ya kan, tulang mengeropos, gigi mulai tanggal ya, giginya mulai ompong. Jadi indera pendengaran menurun ya, seperti itu. Beberapa orang menampakkan tanda-tanda penuaan sejak usia 40 tahun. Nah, ini perkembangbiakan pada hewan. Ya, tadi sudah dicontohkan pada ayam misalnya melalui telur. Kemudian pada ular dan pada kucing, kucing melahirkan ya. Seperti itu. Yang paling jelas kita sebut bertelur itu disebut ovipar ya, perkembangbiakan ovipar.
Ayam adalah satu contoh hewan ovovivipar. Burung misalnya itik dan angsa, ikan misalnya ikan lele dan nila. Ikan lele dan nila juga ada telurnya kan. Kelompok reptil misalnya ada ular, cecak dan kadal. Kelompok amfibi misalnya katak atau kodok. Kemudian kalau beranak misalnya pada kambing itu disebut dengan hewan vivipar ya. Kambing, sapi ya kan. Embrio dilahirkan dengan wujud sempurna seperti induknya. Kelinci, kambing, dan sapi. Nah, kemudian ada yang bertembur dan beranak disebut dengan ovovivipar. Induk hewan berkembang biak secara ovovivipar akan bertelur, tapi telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh sang induk. Telur tetap berada dalam tubuh. Embrio hewan berkembang dalam telur, setelah berkembang sempurna, embrio menetas. Bayi keluar bersama pecahan cangkang telur. Contoh hewan ovivipar ada ular dan kadal. Ya. Kemudian untuk perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan sel kelamin. Ya, itu tadi, jadi tidak ada perkawinan ya, tidak kawin. Misalnya melalui tunas. Tunas ini contohnya pada hewan yang disebut hidra. Kemudian ada yang melalui membelah diri atau membelah diri ya, membagi dua. Contohnya apa? Pada amuba ya, bakteri ya. Itu adalah hewan bersel satu. Jadi ukuran amuba sangat kecil dan tidak terlihat. Jadi amuba dilihat menggunakan mikroskop. Ini hampir mirip dengan bakteri ya. Mengapa makanan bisa membusuk? Karena bakteri dan makanan berkembang biak. Ya. Semakin lama makanan dibiarkan, jumlah bakteri semakin banyak. Hal ini yang menyebabkan makanan cepat busuk. Ya. Oke, yang berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri tanpa merasa sakit. Selanjutnya, potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu yang baru. Contohnya adalah pada cacing pipih. Jadi cacing terbelah, membelah diri ini kemudian jadi dua, yang satu tumbuh berkembang. Ya. Seperti itu. Itu adalah contoh pada hewan. Kemudian pada tumbuhan. Cara berkembang biak hewan bermacam-macam. Cara tumbuhan juga sama. Ya. Tadi sudah disebut ya, ada perkembangbiakan generatif, yaitu melalui perkawinan. Jadi ada sel kelaminnya, ada jantan dan betina. Itu di mana? Ada putik dan benang sari ya, ada kepala sari, ada mahkota, bakal buah, tangkai bunga. Nah, itu di kelas 5 kemarin sudah kita bahas ya, bahwa bagian-bagian dari bunga ini yang akan menimbulkan perkembangbiakan generatif yang akhirnya nanti akan menimbulkan biji ya. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi itu cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang generatif, yaitu melalui perkawinan. Jadi ada serbuk sari dan kepala sari. Jadi disebut dengan penyerbukan dan pembuahan. Sehingga nanti ada menjadi biji. Di dalam biji itu ada lembaga dan ada endosperm. Ya. Itu istilahnya ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, jelas ya? Oke, sudah jelas ya? Ada pertanyaan tidak? Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif.
Ya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dapat berkembang secara alami maupun buatan. Misalnya melalui yang alami adalah umbi, akar, geragi, dan tunas. Contohnya umbi lapis itu pada bawang. Nah, ada bawang putih, bawang merah itu semua pakai umbi lapis, termasuk juga di bawang bombay ya kan. Kemudian ada melalui umbi batang. Umbi batang adalah terdapat pada mata tunas, contohnya pada kentang dan ketela rambat ya. Kemudian geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar. Nah, bagian batang yang menyembur tanah akan tumbuh akar. Nah, bagian tumbuh ini dapat menjadi tumbuhan baru. Jenis ini contohnya adalah pada tanaman arbei dan rumput teki. Kemudian ada akar tinggal, ya, batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Contohnya adalah pada jahe, kunyit, dan lengkuas. Ini kalau di dapur aja kita lihat, kalau kita punya lengkuas atau jahe dan kunyit, kita simpan begitu, kita biarkan begitu saja, nggak berapa lama dia akan tumbuh tanah tunas ya, akan tumbuh tunas. Kalau kita biarkan begitu saja ya, akan tumbuh tunas. Itu adalah contohnya dari akar tinggal ya. Kita sering lihat di jahe kunyit ya kan. Kemudian yang vegetatif alami yang lainnya adalah tunas. Itu di mana? Ya, kita bisa lihat kalau di Indonesia itu ada pohon pisang, kemudian pohon bambu ya. Kalau di sini bambu itu kan dimakan tuh tunasnya yang kita kenal dengan istilah rebung, rebung ya. Ya orang Taiwan sini suka makan bambu ya, yang kecil-kecil itu. Ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi tidak? Itu adalah vegetatif alami. Sedangkan vegetatif buatan itu adalah dengan mencangkok. Nah, caranya mencangkok bagaimana? Coba kita lihat. Ini ada video bagaimana cara mencangkok. Kita lihat coba. Ya, ini kita contohnya. Nah, itu ada terusnya kan? Oh,
Nah, ini kasih tanah ya. Itu dikasih tanah. Nah, dibungkus pakai aluminium foil ya. Oke, coba kita lihat mencangkok yang lain. Ini cara mencangkok pohon kelengkeng. Nah, ini sama seperti tadi ya. Kita mengkerik kurang lebih panjangnya 10 cm atau 5 sampai 10 cm lah. Ya, supaya tumbuh akar, batangnya supaya tumbuh akar. Nanti kalau sudah tumbuh akar dipotong, kemudian kita tanam di tempat yang baru. Makanya disebut dengan cara berkembang biak, ya kan? Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ada cara mencangkok ya. Jadi kulit tanamannya dikupas ya. Kulit tanaman dikupas, nah, dikerik, kemudian lapisi dengan tanah, kemudian tunggu hingga tumbuh akar, kemudian dipotong. Setelah dipotong, ditanam di tempat baru ya. Itu adalah cara mencangkok. Oke. Nah, seperti itu ya. Itu ada cara mencangkok. Tadi sudah kita lihat ya. Ini adalah vegetatif buatan. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara stack. Ya, ya ini contohnya pada singkong, ya singkong atau ketela kayu ya, cara stack tanaman buah misalnya ya. Ini. Kemudian ada juga okulasi. Ya, cara okulasi ini berapa menit? 10 menit ya. Ini cara stack alpukat. Ya. Ini ada cara stack alpukat. Ini bahan ranting alpukat yang tumbuh ya. Ini kurang bagus karena sudah tumbuh. Karena terlalu mudah. Kan? Alatnya ada gunting, pisau tajam, plastik polybag, nah, bahan perangsang akar, ada air bersih dan
Nah, ya, itu tadi ada cara perkembangbiakan buatan dengan stack. Sekarang coba kalau kita lihat yang berikutnya ya. Cara menunduk pada tanaman ya, ini contohnya. Nah, ini contoh geragi ya, geragi pada strawberry ya. Strawberry itu kayak di Bandung tuh kan banyak ya. Ini strawberry. Nah, ini diambil ujungnya. Ya, seperti itu. Kita lihat dia mencari ujung tanamannya yang nanti akan digeragihnya ya, stolon atau geragihnya supaya dia menyambung tanaman yang baru ya. Itu adalah strawberry. Atau yang lebih enak terlihatnya, cara menunduk tanaman, kemudian kita ganti. Nah, itu ditarik ke ujungnya
dipotong. Nah, kemudian dipotong lagi di ujung satunya lagi. Nah, ya. Dipotong lagi. Nah, kemudian ditanam ya. Itu jadi itu teknik geragih atau stolon pada strawberry ya. Seperti itu. Itu ada tekniknya ya. Kalau stek itu gampang kayak pohon singkong lah. Singkong kan dipotong-potong, batangnya kira-kira sejengkal ya, 20 sentian, kemudian kita tancepin aja di tanah gitu nanti akan tumbuh. Lalu bagaimana kalau perkembangbiakan manusia? Nah, tadi sudah disebut bahas tentang masa puber pada remaja. Jadi laki-laki kalau sudah mimpi basah dan wanita kalau sudah mengalami menstruasi, itu artinya adalah sudah siap untuk berkembang biak. Jadi apa? Laki-laki mimpi basah itu berarti sudah mengeluarkan sperma, sedangkan perempuan kalau sudah mengalami menstruasi, ya berarti itu sel telurnya sudah diproduksi, berarti siap untuk berkembang biak seperti itu. Jadi sperma dihasilkan oleh testis. Sperma mengalami pemasangan dalam saluran sperma, dikeluarkan melalui penis. Ya, seperti itu. Ini kelamin manusia laki-laki, ini perempuan seperti itu. Ya. Jadi sperma masuk ke sel telur atau ovarium, bertemu maka akan terjadi pembuahan. Jadi sel telur bertemu sperma akan terjadi pembuahan. Hasil pembuahan ini berupa janin yang hidup dalam rahim. Janin akan tumbuh dan berkembang sampai sempurna. Waktunya selama kurang lebih 9 bulan ya. 9 bulan 10 hari. Setelah sempurna, bayi akan lahir dan menyusul pada ibunya. Sebaliknya, sel telur yang tidak bertemu sperma tidak mengalami pembuahan. Sel telur di dinding rahim akan meluruh. Peluruhan ini disertai dengan pendarahan yang dikeluarkan melalui vagina yang disebut peristiwa menstruasi pada perempuan. Seperti itu ya. Oke, jadi itu tentang perkembangbiakan tumbuhan, hewan, dan manusia. Sampai sini jelas tidak? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi itu tadi beberapa contoh daripada cara perkembangbiakan pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Karena kita akan cepat sekali ya. Jadi kalau kita lihat dulu ke atas ya. Ini sampai kepada gerakan bumi dan bulan, berarti ada 10 bab. Sementara kita ada 4 kali pertemuan lagi atau 5 kali pertemuan lagi untuk membahas kelas 6 sebelum nanti ujian bulan November ini ya, pertengahan November. Jadi malam ini kita coba selesaikan sampai ke keseimbangan ekosistem. Nanti minggu depan bisa kita lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu ke gaya gerak, energi listrik, tata surya. Jadi yang bila waktunya tidak cukup, jadi dipelajari di rumah sendiri ya, pelajari di rumah sendiri ya. Nanti link untuk mengambil bukunya saya bagikan di grup FB ya, supaya diambil kembali, di download, kemudian dibaca-baca sendiri di rumah supaya
supaya nanti bisa ujian nasionalnya jadi lebih baik. Jadi kita tahu kita keterbatasan waktu bahwa belajar setiap hari hanya 1,5 jam, materinya banyak. Sementara kalau kalau kita bandingkan dengan sekolah biasa gitu ya, sekolah biasa itu paling enggak 4 sampai 5 jam satu hari. Dari jam 8 sampai jam 12 saja sudah 4 jam ya. Kan misalnya sekolahnya itu sampai jam 12 atau sampai jam 1, itu dipotong istirahat setengah jam atau 1 jam ya kan. Itu artinya efektif belajarnya 4 jam. Sementara kita ini efektif belajarnya hanya 1,5 jam. Jadi kita harus optimal belajarnya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya tidak sempat dibahas di pertemuan kelas malam ini, ya dibaca sendiri. Nanti ketika ada kelas berikutnya, misalnya kelas IPA berikutnya, ya ditanyakan apa yang kurang jelas. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita lihat sekarang keseimbangan ekosistem ya.
Hmm?
Oke ya, itu tadi bagaimana kita lihat kerusakan lingkungan dan kita melihat tentang keseimbangan ekosistem. Jadi, eh, bagaimana kita harus melakukan keseimbangan ekosistem tadi, menjaga lingkungan hidup, ya, menjaga hewan, menjaga tumbuhan. Tadi di keseimbangan ekosistem juga sudah kita lihat bagaimana lingkungan itu rusak. Lingkungan itu rusak karena apa misalnya? Pertama karena apa? Karena ada kebakaran hutan. Kemudian karena penebangan liar, ya. Kemudian lingkungan itu bisa rusak juga karena apa tadi ya ulah manusia sendiri, misalnya mencari ikan dengan menggunakan bom atau peledak, kemudian menggunakan racun. Nah, itu adalah yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh daripada keseimbangan ekosistem itu apa? Misalnya antara hewan, tumbuhan, manusia itu kan harus harmonis. Jadi kalau contoh aja, kita lihat dari rantai makanan. Ya. Keseimbangan ekosistem itu penting kenapa? Kita lihat contoh pada rantai makanan. Jumlah predator lebih banyak misalnya, atau jumlah hewan tertentu misalnya karena predatornya hilang, maka tikus banyak. Jadi misalnya tikus ya kan, tikus itu dimakan oleh burung hantu. Nah, burung hantu itu ditembak manusia. Jadi kalau burung hantunya sedikit, maka tikusnya banyak. Tapi untuk mengendalikan tikus, maka burung hantunya harus banyak, jangan ditembak oleh manusia. Nah, ini namanya menjaga keseimbangan ekosistem seperti itu, ya. Ini ada contohnya seperti itu. Mungkin karena waktunya sudah cukup, jadi untuk IPA malam ini sampai sini dulu ya. Untuk tugas nanti saya upload di grup FB ya. Saya akan upload di grup FB, dikerjakan secepatnya. Nah, kirim ke inbox ya, atau di komen. Jadi untuk IPA kelas 6 kita cukupkan sampai bab 3. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya minggu depan kita bahas lagi bab-bab selanjutnya. Jadi teman-teman juga nanti saya kasih linknya, silahkan di-download bukunya, dibaca-baca lagi di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kelas. Ya, itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi besok malam. Insya Allah kita belajar lagi. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan pekerjaan jika yang masih mau bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wassalam.